Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diah Indriani dengan NIM 230509338. Saya ingin mempresentasikan mengenai konsep pemrograman dasar. Baik, langsung saja saya bacakan ke materinya. Baiklah, yang pertama kita membahas konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Apa yang dimaksud dengan konsep dasar pemrograman? Konsep dasar pemrograman adalah fondasi yang penting untuk memahami cara memberikan instruksi kepada komputer agar melakukan tugas-tugas tertentu. Sederhananya, ini adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Selanjutnya, mengapa konsep dasar penting? Yang pertama, kita harus pemahaman logika, membantu kita berpikir secara logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu fleksibilitas, memungkinkan kita membuat berbagai macam program, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Selanjutnya, efisiensi. Dengan memahami konsep dasar, kita bisa menulis kode yang lebih efisien dan mudah dibaca. Lalu contohnya sebagai berikut, yaitu input dan output. Lalu berikut adalah beberapa alasan mengapa banyak pengembang memilih menggunakan PHP. Yang pertama, mudah dipelajari dan digunakan. PHP memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, terutama bagi pemula. Ini memungkinkan pengembang baru untuk dengan cepat mempelajari dasar-dasar pemrograman web. Selanjutnya yaitu dukungan luas. PHP memiliki komunikasi yang besar dan aktif. Ini berarti banyak sumber daya tutorial dan dokumentasi yang tersedia untuk membantu pengembangan dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu integrasi dengan HTML. PHP dirancang untuk digunakan di dalam HTML, sehingga memudahkan pengembang untuk menyisapkan kode PHP ke dalam halaman web mereka. Selanjutnya yaitu kita membahas struktur dan sintaks dasar. Apa itu struktur dasar dan sintaks dalam bahasa pemrograman? Struktur dasar bahasa pemrograman adalah kerangka atau blueprint dari sebuah program. Ini seperti tata bahasa dalam bahasa manusia, yang menentukan bagaimana kata-kata dan kalimat disusun agar memiliki arti. Struktur ini memastikan bahwa komputer dapat memahami dan menjalankan instruksi yang diberikan. Lalu, sintaks adalah aturan penulisan yang harus diikuti dalam sebuah bahasa pemrograman. Ini seperti tata bahasa dalam bahasa manusia, yang menentukan bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat yang benar. Sintaks yang benar sangat penting agar komputer dapat memahami dan menjalankan kode program dengan tepat. Yaitu kode sederhana sebagai contoh gambarnya mengenai input dan output. Baiklah, mari kita jelaskan. Ketika kita ingin memulai PHP, kita menggunakan tag pembuka, lalu tidak lupa untuk tag penutup pula yang menunjukkan akhir dari kode PHP tersebut. Lalu sebagai komentar menampilkan hello world di layar adalah itu sebuah komentar. Lalu perintah echo adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan output ke layar. Dalam hal ini kita menggunakan echo untuk menampilkan string hello world. Selanjutnya yaitu string hello world adalah string yang akan ditampilkan. String ini dikelilingi oleh tanda kutip ganda. Nah, cara menjalankan kode sederhana yaitu simpan kode di atas dalam file dengan ekstraksi .php, misalnya dia 2.php. Selanjutnya lingkungan server. Anda perlu menjalankan kode ini di server yang mendukung PHP. Anda bisa menggunakan server lokal seperti XAMPP atau WAMP atau MAMP atau mengupload file ke server web yang mendukung PHP.
Setelahnya, akses melalui browser. Jika Anda menggunakan server lokal, buka browser dan ketik http localhost diah2.php, lalu pastikan file diah2.php ada di folder yang sesuai di dalam direktori server Anda. Jika Anda mengupload ke server, gunakan URL yang sesuai untuk mengakses file tersebut. Setelah langkah-langkah di atas, Anda akan melihat Hello World ditampilkan di layar browser Anda. Selanjutnya yaitu logika pemrograman dasar. Apa yang dimaksud dengan konsep logika pemrograman? Logika pemrograman adalah cara berpikir yang digunakan untuk menyusun dan menyelesaikan masalah dalam konteks pemrograman. Ini melibatkan penggunaan aturan dan prinsip logika untuk merancang algoritma, memecahkan masalah, dan menulis kode yang efisien dan efektif. Lalu, mengapa logika sangat penting dalam pemrograman? Yang pertama, penyelesaian masalah. Logika adalah inti dari pemrograman. Kemudian, untuk berpikir dan menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah adalah keterampilan utama yang dibutuhkan oleh pemrograman. Lalu, efisien. Dengan menggunakan logika yang baik, program dapat ditulis dengan cara yang lebih efisien, menghemat waktu dan sumber daya. Ini juga membantu dalam mengurangi kompleksitas kode. Lalu debug. Ketika terjadi kesalahan atau bug dalam pemrogram harus menggunakan logika untuk menganalisis dan memahami apa yang salah. Baik, selanjutnya yaitu sebagai contohnya penggunaan struktur perkondisian if. Di sini ada contoh gambar input dan output. Lalu selanjutnya kita membahas from dan input pengguna. Bagaimana cara from untuk mengumpulkan data dari pengguna? Untuk membuat from yang mengumpulkan data dari pengguna, Anda perlu menggunakan HTML untuk membuat tampilan from dan PHP untuk memproses data yang dikirimkan dari from tersebut. Lalu ini sebagai contoh from sederhananya yaitu sebagai berikut gambar ini. Lalu di sini menghasilkan from sederhana, ada nama, email, dan tulisan untuk mengirimnya. Untuk kita mengetahui data yang akan dimasukkan, maka nama tersebut kita isi misalkan dengan contoh Diah Indriani, lalu emailnya dia@gmail.com. Lalu kita pencet kirim, maka dia akan menghasilkan data yang Anda masukkan itu mengoutputkan nama Diah Indriani dan email dia@gmail.com. Lalu penjelasan pengolahan data inputnya. Setelah from disubmit, kode PHP memeriksa apakah metode yang digunakan adalah post dengan $server request method post. Lalu data dari from diambil menggunakan $post nama dan $post email. Fungsi trim digunakan untuk menghapus spasi di awal dan akhir. Input. Fungsi HTML special chart digunakan untuk menghindari XXX cross-site scripting dengan mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Setelah data diambil dan dibersihkan, pesan yang berisi nama dan email disusun untuk ditampilkan. Lalu menampilkan data. Jika ada pesan yang disusun, maka akan ditampilkan di bawah from setelah pengguna mengisi dan mengirimkan data. Cara menjalankan kodenya, simpan kode di atas ke dalam file bernama from sederhana PHP contohnya, atau pastikan Anda memiliki server web yang mendukung PHP seperti XAMPP, WAMP, dan server web lainnya. Lalu jalankan server dan buka browser. Lalu akses file from. Yang contoh tadi, from sederhana.php melalui URL yang sesuai, misalnya http localhost from sederhana PHP. Isi nama dan email Anda, lalu klik tombol kirim.
program akan menampilkan data yang sudah masuk. Baiklah, selanjutnya yaitu struktur kontrol, if, else, dan switch. Apa itu struktur kontrol seperti if, else, dan switch? Mari kita bahas masing-masing. Yang pertama yaitu struktur kontrol dari if. Pertanyaan if digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu jika kondisi yang diberikan bernilai benar atau true. Di sini ada 3 gambar meliputi sintaks, contoh dari input dan outputnya. Lalu selanjutnya yaitu struktur kontrol else. Pertanyaan else digunakan bersama dengan if untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi dalam if bernilai salah atau false. Di sini juga sama memiliki gambar sintaks, contoh sebagai input dan output. Dan terakhir yaitu struktur kontrol switch, yaitu pertanyaan switch digunakan untuk memilih satu dari banyak blok kode untuk dieksekusi. Ini berguna ketika Anda memiliki banyak kondisi yang berbeda untuk diperiksa terhadap satu variabel. Sebagai contohnya yaitu di sini ada sintaks sebagai contoh, lalu contoh sebagai input dan output. Jika kita memasukkan input sebagai contoh yang digambar ini, maka akan mengeluarkan output yaitu Rabu. Selanjutnya yaitu adalah kode sederhana. Lalu yang terakhir kita membahas tentang perulangan dan pengolahan data. Apa itu perulangan dalam pemrograman? Perulangan atau looping dalam pemrograman adalah sebuah konstruksi yang memungkinkan eksekusi suatu blok kode berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan perulangan, kita dapat mengulangi tindakan yang sama tanpa perlu menulis kode yang sama berulang-ulang. Ini sangat berguna dalam pengolahan data, karena seringkali kita perlu melakukan operasi yang sama pada banyak elemen, seperti dalam array atau daftar. Selanjutnya, bagaimana perulangan membantu dalam pengolahan data? Yang pertama yaitu efisien kode. Dengan perulangan, kita dapat mengurangi jumlah kode yang perlu ditulis. Misalnya, jika kita ingin mencetak angka dari 1 hingga 10, kita tidak perlu menulis pertanyaan echo untuk setiap angka. Cukup dengan satu perulangan, kita bisa mencetak semuanya. Selanjutnya, pengolahan data dalam koleksi. Perulangan sangat berguna ketika kita bekerja dengan koleksi data seperti array. Misalnya, jika kita memiliki array yang berisi nilai-nilai dan ingin menghitung totalnya, kita bisa menggunakan perulangan untuk menjelajahi setiap elemen dalam array dan melakukan operasi yang sama. Lalu fleksibilitas. Perulangan memungkinkan kita untuk melakukan operasi yang sama pada jumlah data yang bervariasi. Misalnya, jika kita tidak tahu berapa banyak data yang akan diproses, kita bisa menggunakan perulangan while untuk terus memproses data selama kondisi tertentu terpenuhi. Selanjutnya, automatisasi dalam banyak kasus perulangan mungkin kita untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang seperti mengolah data dari file, melakukan perhitungan matematis atau mengisi database dengan data baru. Contohnya yaitu perulangan menggunakan for loop. Sebagai contoh berikut yaitu ada dari gambar berikut ini sebagai input dan output. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.